Jadi nanti Bu harapkan untuk ujian final nanti harus bagus nilainya ya. Untuk hasil nilai mid semesternya nanti Ibu akan upload di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa akses di sana. Jadi kita masuk dulu ke materi hari ini. Materi hari ini itu Ibu akan jelaskan lebih dahulu, yaitu tentang alkaloid. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang alkaloid, Ibu mau tanya dulu. Sudah nampak semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Materinya kita itu alkaloid. Alkaloid ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Makfira Esfam MSc Apoteker, kemudian INIDN-nya 091508 504. Nah, ini mata kuliah fitokimia 1, di mana mata kuliah fitokimia 1 itu ada 3 SKS ya, untuk teori dan praktek. Minggu depan kalian sudah mulai praktek. Untuk turun lapangan, nanti kita mulai prakteknya itu untuk di lab, itu di bulan Januari. Ini pertemuan ke-9, materinya alkaloid. Untuk CPMK-nya itu, di sini kita untuk semua metabolit sekunder, kita nanti akan menjelaskan tentang metabolisme, metabolit, fungsi serta karakteristik, pembagian, faktor yang mempengaruhi jalur pembentukan, serta biosintesa metabolit sekunder yang mencakup alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, lipid, dan fenolik alam. Nah, kan untuk sub CPMK-nya untuk hari ini tuh kita hanya sampai di menjelaskan, mendeskripsikan, mendeteksi, dan melakukan identifikasi alkaloid. Nah, ini pendahuluan ya. Seperti yang kita ketahui bersama, sudah ada beberapa materi tentang alkaloid sebelumnya, baik di botanik farmasi maupun farmakognosi, di mana alkaloid itu adalah senyawa metabolit sekunder yang mengandung unsur nitrogen N. Jadi, ciri khas dari alkaloid itu adalah mengandung unsur nitrogen. Kemudian, alkaloid itu kebanyakan dalam bentuk padatan, walaupun ada beberapa yang dalam bentuk cairan, tapi kebanyakan itu dalam berbentuk padatan. Nah, yang berbentuk padatan itu contohnya seperti nikotin. Nah, kan yang berbentuk cair itu misalnya dia seperti kolkisin atau risinin. Jadi, untuk alkaloid sendiri ada yang pada rantai alifatik, itu disebut juga dengan aminoalkaloid atau protoalkaloid. Kemudian lanjut ke tipe-tipe alkaloid. Jadi alkaloid itu ada 3 ya. Ada alkaloid sejati, ada protoalkaloid, dan ada pseudoalkaloid. Di mana semuanya itu mengandung unsur N. Nah, kalau untuk alkaloid sejati, ini dia memiliki unsur N dalam bentuk heterosiklik. Ini berbentuk padatan, ornitin, lisin, triptofan. Dan biasanya ditemukan dalam bentuk bebas di alam ya. Contohnya itu seperti kokain, quinin, dan morfin. Nah, kan untuk protoalkaloid itu memiliki unsur N, bukan dalam sistem heterosiklit. Kalau tadi dalam sistem heterosiklit, ini bukan dalam sistem heterosiklit. Nah, dia ini merupakan turunan dari asam amino tadi. Jadi di sini ada L-tirosin, L-tryptophan, dan strukturnya sederhana. Ini alkaloid minor ya. Jadi hanya sedikit saja di alam. Contohnya efedrin, meskalin, dan hordenin. Nah, kemudian pseudoalkaloid ini senyawa yang memiliki unsur N dalam kerangka karbon. Ini bukan berasal dari asam amino ya. Kalau protoalkaloid berasal dari asam amino, kalau pseudoalkaloid itu bukan berasal dari asam amino. Contohnya seperti santin ya. Golongan santin misalnya kofein, teopramin, tofilin, dan capsaicin. Kemudian penggolongan alkaloid. Di sini penggolongan alkaloid itu ada beberapa ya.
Ada penggolongan berdasarkan suku tanaman, ada penggolongan berdasarkan struktur inti, kemudian ada penggolongan berdasarkan inti ya, bukan strukturnya. Kemudian untuk aktivitas farmakologinya, jadi kebanyakan untuk alkaloid itu, tanaman-tanaman yang mengandung alkaloid itu, kebanyakan aktivitas farmakologinya itu sebagai analgesik dan narkotik, contohnya morfin dan kodein. Kemudian bisa sebagai stimulan SSP, contohnya seperti strychnine, kafein. Kemudian ada yang midriatik, ini contohnya atropin. Midriatik ini untuk pelebaran pupil mata. Kemudian ada miotik. Miotik ini suntikan bola mata ya. Jadi dan obat itu adalah visustigmin, pilocarpin. Kemudian untuk hipertensi ada efedrin, untuk hipotensi ada reserpin, untuk anestesi lokal contohnya quinine, antiemetik misalnya emetin, anti malaria misalnya quinine, antispasmodik misalnya papaverin, anti gout misalnya colchicine. Nah, ini setiap tanaman yang mengandung alkaloid, jenis-jenis ini memiliki aktivitas farmakologi yang berbeda. Kemudian lanjut ke biosintesisnya. Nah, untuk biosintesisnya, kebanyakan alkaloid itu berasal dari asam amino ya. Walaupun tadi ada yang residual alkaloid itu bukan berasal dari asam amino. Tapi paling banyak alkaloid itu merupakan turunan dari asam amino. Nah, ada juga prekursor alkaloid lainnya bukan berasal dari asam amino, yang residual alkaloid tadi. Nah, ini bisa dari asam asetat, sikimat, dan mafilonat. Kemudian tadi kan salah satu ciri khas dari alkaloid itu adalah adanya rantai N. Nah, rantai N itu sendiri itu terjadi di dalam atau terjadi di dalam alkaloid itu karena adanya reaksi transaminase. Kemudian ini untuk ekstraksinya ya. Jadi kalau kita khusus untuk mengekstraksi alkaloid, ini cara-caranya. Jadi pertama, sinkrisnya itu harus dibasahkan dengan KOH. Kemudian nanti diekstraksi dengan alkaloid basah. Kemudian ditambahkan larutan asam. Ini tujuannya supaya diperoleh bentuk garam. Bentuk garamnya supaya lebih mudah di dalam air atau alkohol. Kemudian setelah itu simplicia yang dipreparasi tadi itu bisa diekstraksi dengan menggunakan air atau alkohol. Kemudian nanti ditambahkan dengan kloroforum. Nah, tujuan penambahan kloroforum di sini adalah untuk menghilangkan pigmen. Kemudian setelah itu dibasahkan lagi dengan natrium bikarbonat. Setelah itu nanti baru ditambahkan natrium hidroksida atau natrium bikarbonat. Kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kalut organik. Nah, untuk identifikasinya, untuk alkaloid itu menggunakan reaksi Dragendorf dan reaksi Mayer. Kemudian bisa menggunakan kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Nah, fase graf yang sering digunakan itu adalah etil asetat, metanol atau air. Kemudian bisa juga kloroforum dengan metanol. Nah, pengamatan terhadap KLT ini bisa dilakukan dengan tanpa peralatan deteksi. Maksudnya di sini adalah kalau kita menggunakan KLT dan kromatografi kertas sudah terbentuk warna, kita tidak perlu lagi menyemprotkan larutan deteksi. Nah, warna yang terbentuk, kalau warna yang terbentuk setelah diberi reaksi Dragendorf itu dapat diperjelas dengan menggunakan natrium nitrat dalam air dengan konsentrasi 5% dalam etanol. Nah, sekian dari Ibu. Semoga pengantar ini bisa memperlancar untuk diskusinya kalian sebentar. Jadi Ibu persilakan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan materinya sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Jadi tadi itu hanya pengantar secara garis besar, secara garis besarnya. Jadi Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan materinya tentang alkaloid, dan kelompok yang lain itu Ibu wajibkan untuk bertanya ya. Dan kelompok 1 itu harus kerjasama untuk menjawab. Jadi sebisa mungkin harus bisa menjawab dan aktif di dalam kegiatan diskusi. Karena nanti Ibu akan ada nilai khusus ya bagi untuk yang
aktif dalam bertanya dan menjawab. Jadi Ibu persilakan ya untuk kalian diskusi. Silahkan yang jadi moderator dari kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya, Bu. Siapa namanya? Musfira, Ibu. Oke, jadi moderator ya. Oke, silakan buka sudah diskusinya. Siap-siap ya kelompok 1. Sudah nih? Oke, silakan. Oke, baik. Ya, Bu. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, saya sebagai moderator akan mengatur jalannya presentasi pada pagi hari ini. Yang akan presentasi pada pagi hari ini yaitu kelompok 1. Kepada kelompok 1, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Siapa yang presentasi? Materinya sama siapa? Natasha yang presentasi, Ibu. Oke, Mimi. Silakan share Mimi. Ibu, materinya di share screen. Ya, silakan share screen. Kelompok 1 yang lain menyimak ya. Kelompok yang lain juga menyimak. Sebentar bisa pertanyaan ya, memberikan pertanyaan. Silakan Mimi, share screen. Atau ada yang bisa bantu? Oh ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi kami mengenai alkaloid. Alkaloid adalah suatu kumpulan senyawa organik yang terbanyak ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari tumbuh-tumbuhan, tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan tingkat tinggi. Sebagian besar alkaloid terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan untuk tumbuhan monokotil dan pteridophyta mengandung alkaloid dengan kadar yang sedikit. Dalam Meyer Conversation Lexicon tahun 1896, dinyatakan bahwa alkaloid terjadi secara karakteristik di dalam tumbuh-tumbuhan dan sering dibedakan berdasarkan keaktifan fisiologis yang khas. Berdasarkan lokasi atom nitrogen di dalam struktur alkaloid terbagi atas alkaloid heterosiklis, alkaloid nitrogen eksosiklis, dan amina alifatis, alkaloid putesina, spermidina, dan spermina, alkaloid peptida, dan alkaloid terpena. Berdasarkan asam mulanya atau biokinesisnya dan hubungannya dengan asam amino, alkaloid jenis ini memiliki ciri-ciri toksik, perbedaan keaktifan fisiologis yang besar, basah, biasanya mengandung atom nitrogen, dan di dalam cincin heterosiklis.
Turunan asam amino distribusinya terbatas dan biasanya terbentuk di dalam tumbuhan sebagai garam dan dari asam organik. Tetapi ada beberapa alkaloid ini yang tidak bersifat basa dan tidak mempunyai cincin heterosiklis dan termasuk dalam alkaloid kuaterner yang lebih condong bersifat asam. Contoh dari alkaloid ini adalah kloridin dan serotonin. Protoalkaloid jenis ini memiliki ciri-ciri mempunyai struktur amina yang sederhana, di mana atom nitrogen dari asam aminonya tidak berada di dalam cincin heterosiklis. Biosintesis berasal dari asam amino dan basa. Istilah biologikal amine sering digunakan untuk alkaloid ini. Contoh dari alkaloid ini adalah meskalina dan efedrina. Pseudoalkaloid jenis ini memiliki ciri-ciri tidak diturunkan dari asam amino dan umumnya bersifat basa. Contohnya adalah kafeina. Sifat fisika kimia alkaloid. Yang pertama ada sifat fisika. Kebanyakan alkaloid berupa padatan kristal dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Sedikit alkaloid berbentuk amorf dan beberapa seperti nikotin dan koinin berupa cairan. Rasanya pahit, kebanyakan alkaloid tidak berwarna tetapi beberapa senyawa yang kompleks spesies aromatis berwarna, contoh berberin berwarna kuning dan betanin merah. Sifat kimianya, dalam tumbuhan berada dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air tetapi larut dalam kloroform, eter, dan pelarut organik lainnya yang bersifat reaktif non-polar. Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air. Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom N-nya. Alkaloid dapat membentuk endapan dengan bentuk iodida dari Hg, Au, dan logam lainnya. Dasar untuk identifikasi alkaloid. Metode ekstraksi dapat melalui sokletasi, yang merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Di sini, sampel disimpan dalam alat soklet dan tidak dicampur langsung dengan pelarut dalam wadah yang dipanaskan. Yang dipanaskan itu hanyalah pelarutnya. Pelarut terdinginkan dalam kondensor dan pelarut dingin inilah yang selanjutnya mengekstraksi sampel. Kemudian ada metode reflux, yaitu ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Ekstraksi reflux digunakan untuk mengekstraksi bahan-bahan yang tahan terhadap pemanasan. Sekian materi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Oke, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada seluruh kelompok yang ingin bertanya. Moderator, saya mau bertanya. Iya, baik. Yang ingin bertanya, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Pritvelisa, saya dari kelompok 3. Di sini saya mau bertanya ke kelompok 1 tentang boleh diberikan contoh tanaman dikotil yang mengandung alkaloid. Karena tadi ada dijelaskan alkaloid itu lebih banyak terdapat pada tanaman dikotil daripada tanaman monokotil.
Oke, baik. Terima kasih kepada IPA Praipelisa. Selanjutnya untuk kelompok lain jika ingin bertanya dipersilahkan. Saya mau bertanya. Musfira. Musfira Yelsa. Musfira Vina. Ya. Oke, Asvina. kepada Aswina dipersilahkan untuk bertanya. Baiklah. Terima kasih. Saya Asvina Ayanis dari kelompok 5 ingin bertanya. Tadi kan ada disebutkan sifat kimianya. Terus ada dijelaskan tentang alkaloid dalam bentuk bebas yang tidak larut dalam air. Yang saya mau tanyakan, contohnya alkaloid itu bagaimana? Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, mungkin ada kelompok lain lagi yang ingin bertanya. Yelsa, Untuk di Yelsa. sesi pertama, khusus 3 pertanyaan. Baik, kepada Yelsa, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yelsa dari kelompok 1. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara memperoleh alkaloid dari tanaman? Yelsa, boleh diulang? Bagaimana cara memperoleh alkaloid dari tanaman? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok presentasi untuk menjawab pertanyaannya. Untuk Natasha, boleh stop share dulu. Oke, kelompok 1 boleh menjawab pertanyaan. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebutkan nama ya. Ya, Bu. Nurmawada. Ya, Nurmawada dipersilakan. Ya, tanaman yang mengandung banyak alkaloid yaitu tanaman yang umumnya berbunga seperti Papaveraceae, Papilionaceae, Ranunculaceae, dan Rubiaceae. Nurmawada tadi menjawab pertanyaannya siapa? Musfira? Ya, Ibu. Tadi Nurmawada menjawab pertanyaan dari IPA Praipelisa. Bagaimana IPA? Boleh diulang. Ya, saya ulang kembali. Alkaloid itu banyak ditemukan di tumbuhan yang berbunga.
Iya, bagaimana IPA Prepilisa? Contohnya, Contohnya tumbuhan Papaveraceae, Rubiaceae, Papilionaceae, dan Ranunculaceae. Coba Nurmawada, tanaman-tanaman tadi golongan Papareaceae, Tuberaceae, coba sebutkan contohnya. Atau ada kelompok satu yang menambahkan? Oke, baiklah. Mungkin ada kelompok satu yang ingin menambahkan. Bukan yang hanya dari kelompok satu ya, siapa tahu ada dari kelompok lain yang bisa menambahkan, yang bisa membagi ilmunya untuk teman-temannya. Kira-kira contoh-contoh tanaman yang mengandung alkaloid itu seperti apa? Moderator, Iya, kita ingin menambahkan jawaban dari Nurmawada. iya, dipersilakan. Tanaman dikotil yang mengandung alkaloid itu contohnya seperti alpukat. Bagaimana IPA Prepilisa? baik, terima kasih Mimi. Ya, Selain itu kira-kira ada lagi tidak? Kalau tanaman yang mengandung alkaloid lainnya, yang contohnya seperti tanaman morfin, itu dihasilkan oleh tanaman apa? Itu golongan Paparaceae ya, Papaveraceae. Siapa tahu ada yang tahu? Itu namanya tanaman apa yang menghasilkan morfin? Biasanya kita istilahnya tanaman ganja. Iya, tanaman apa? Siapa tahu Natasha bisa menambahkan? Morfin itu Ibu didapat dari Ya, tanaman bunga popi atau Somniferum. Morfin diisolasi dari getah yang berwarna putih pada kapsul biji bunga popi, yang kemudian digunakan pada rasanya. coba ulang Natasha. Morfin berasal dari tanaman bunga popi atau Somniferum yang diisolasi dari getah yang berwarna putih pada kapsul biji bunga popi, yang kemudian dapat digunakan sebagai analgesik pada saat ingin mengoperasi. Morfin itu Natasha. Ya, Ya, Ibu. atau kopi, atau kofein. Morfin, Ibu. Jadi dia morfin itu berasal dari tanaman Papaver somniferum ya. Ini dia golongan Papaver. Kemudian juga ada kafein, itu juga berasal dari tumbuhan kopi. Kebanyakan kan tumbuhan-tumbuhan itu berbunga. Ya, kalau untuk tumbuhan
yang mengandung alkaloid, contohnya juga seperti pepaya, itu juga mengandung alkaloid ya, yang rasanya pahit. Kemudian juga ada tanaman yang menghasilkan alkaloid. Intinya yang menghasilkan alkaloid itu adalah tanaman-tanaman yang menghasilkan rasa pahit. Lanjut, bisa jawab lagi pertanyaan temannya tadi, moderator. Ya. Oke, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk melanjutkan menjawab pertanyaan yang tadi. Moderator, saya mau menjawab pertanyaan dari Yelsa. Ya, kepada Natasha dipersilahkan. Cara memperoleh alkaloid dari tanaman. Alkaloid biasanya diperoleh dengan cara mengekstraksi bahan tumbuhan memakai air yang diasamkan yang dapat melarutkan alkaloid sebagai garam. Atau bahan tumbuhan dapat dibasahkan dan sebagainya, dan basa bebas diekstraksi dengan pelarut organik seperti kloroform, ether, dan sebagainya. Bagaimana untuk Yelsa? Iya, ya. Oke, Ibu tambahkan ya. Sudah paham? Ya, Ibu tambahkan. Tadi sudah dijelaskan sama Natasha bahwa alkaloid itu kebanyakan ini ya dalam bentuk tidak bebas. Jadi harus dibebaskan dulu dengan menggunakan larutan asam. Jadi kan alkaloid itu dia bersifat basah dalam bentuk tidak bebas, makanya dia dibebaskan dengan menggunakan asam. Nanti setelah dilakukan perlakuan tadi dengan menggunakan larutan asam, kemudian ada perlakuan tahap berikutnya sampai dengan ether. Nanti setelah itu baru bisa diekstraksi. Ekstraksinya itu bisa dengan metode maserasi, perkolasi, kemudian soklet, kemudian reflux, tergantung dari apakah tanaman tersebut tahan terhadap pemanasan atau tidak. Oke, silakan Ibu kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih jawabannya, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan dijawab oleh kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Moderator, boleh diulang kembali pertanyaannya? Tadi pertanyaan dari Asvina yang belum terjawab, yang Asvina tanyakan, contoh tanaman alkaloid. Ibu rasa tadi sudah terjawab dari pertanyaan. Tadi pada saat Purnawadah menjawab, kemudian Ibu tambahkan, itu sudah terjawab ya, contoh-contoh tanaman yang mengandung alkaloid. Tadi ada beberapa tanaman ya, ada tanaman ganja, golongan paparefase, seperti Papaver somniferum, kemudian Theobroma itu coklat ya, kemudian ada tanaman kopi, kemudian ada pepaya, dan semua tanaman-tanaman yang rasanya pahit itu pasti mengandung alkaloid. Androgapis paniculata itu juga mengandung alkaloid. Jadi banyak ya, hampir keseluruhan tanaman itu mengandung alkaloid, baik dalam jumlah mayor maupun minor. Hanya juga aktivitas farmakologinya juga sangat luas. Ya, tanaman digitalis juga itu untuk penyakit jantung itu juga mengandung alkaloid. Jadi hampir sebagian atau hampir 80%
tanaman itu mengandung senyawa alkaloid, tapi dengan jenis yang berbeda. Makanya tadi waktu Natasha mempresentasikan itu banyak beberapa macam alkaloid ya. Secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada alkaloid sejati, ada protoalkaloid, dan ada pseudoalkaloid, di mana kalau alkaloid sejati itu berarti dia memang benar-benar mengandung unsur amino, mengandung unsur asam amino, kemudian dia bisa dalam berbentuk padatan atau cairan. Itu juga ya tanaman nikotin, itu juga tanaman tembakau yang menghasilkan nikotin, itu juga termasuk tanaman yang mengandung alkaloid. Jadi banyak ya yang mengandung alkaloid. Itu tadi kebanyakan itu berasal dari golongan tadi Papareaceae, kemudian Tuberose. Itu semua contoh-contoh tanaman yang mengandung alkaloid. Karena begitu luasnya tanaman yang mengandung alkaloid, maka aktivitas farmakologinya juga banyak ya. Tadi Bu sudah presentasikan satu-satu, mulai dari analgesik, antipiretik, ada sebagai antimuntah, ada sebagai midriatik, meiosis. Jadi banyak ya manfaat dari aktivitas farmakologi untuk alkaloid. Kembalikan ke moderator. Ya, baik. Saya ucapkan terima kasih atas jawaban yang Ibu sampaikan tadi. Bagaimana dari Asvina, sudah mendengar jawabannya? Sudah, Fir. Baik, terima kasih kepada Asvina. Untuk selanjutnya, mungkin masih ada yang bertanya. Saya akan buka sesi kedua. Kepada kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan. Moderator mau bertanya. Oke, baik, dipersilakan kepada Diputu Intan Riani. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Jelaskan fungsi dari alkaloid. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Diputu Intan Riani. Moderator. Saya bertanya. Moderator. Ya. Moderator. Saya ingin bertanya. Oke, dipersilakan kepada Alfia Dewi untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Alfia Dewi